Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Permata dan NPM 2417041. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mereview 3 jurnal tentang Hamming Code untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Teori Informasi. Jurnal pertama itu berisikan judul tentang aplikasi Hamming Code sebagai error correcting code pada transmisi data suara. Ini link jurnalnya, tahun terbit 2022 dengan 6 halaman. Asal jurnal ini didapat dari Google Scholar dan ditulis oleh salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Kandida Egi Gina Gunawan dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Tujuan dan masalah dan penelitian ini saya sudah baca, yaitu kalau misalnya tujuannya itu untuk menerapkan Hamming code sebagai error code correcting code pada transmisi data suaranya, serta juga untuk meningkatkan keadaan akurasi data dalam pengiriman data suara, sehingga dapat diterima oleh penerima dengan baik. Dan mungkin jika penerima itu mendengar data suaranya itu dengan baik, bisa diterjemahkan kembali dengan data tulisan seperti itu. Dan untuk masalah yang diangkat dalam jurnal ini, terdapat sebuah kemungkinan terjadinya kesalahan distorsi pada data suara selama proses pengirimannya. Nah, untuk manfaat penelitian ini, itu signifikan karena adanya mekanisme error correcting system ini dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data suara yang terjadi selama transmisi. Transmisi itu pengiriman. Dan kalau kemudian untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan kalau misalnya penggunaan Hamming code terhadap sebuah sistem error correcting code itu untuk transmisi data suara berhasil dilakukan serta berhasil meningkatkan akurasi integritas datanya. Hasil ini juga mempunyai potensi membantu meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem komunikasi suara. Walaupun terdapat 1 bit saja kesalahan, itu dapat terdeteksi. Contohnya itu noise. Ya, itu noise itu awalnya dalam file original tidak ada, tetapi saat deteksi menggunakan Hamming code itu terdapat sebuah 1 bit noise. Jadi algoritma Hamming code ini untuk transmisi data menjadi sebuah representasi perubahan yang dimana data tersebut dapat teridentifikasi apa saja data yang menjadi kekeliruan atau kesalahan dalam data file suaranya. Yang kedua itu adalah jurnal dengan judul Error Detection dan Correction pada pengiriman dengan menggunakan metode Hamming code dan parity check. Ini link jurnalnya, volume dan nomor jurnal tersebut adalah 8 dan 2. Kemudian di tahun terbitnya Oktober 2020 dari halaman 1 sampai 13. Nah, jurnal ini ditulis oleh mahasiswa Sains dan Teknologi Jayapura, yaitu Andi Gita Novianti, Mursid, dan Vivin Kurniawati Nur Diaheni. Ditulis dan dipublikasi di jurnal Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen. Nah, tujuan dan masalah penelitian ini, yang pertama tujuan itu untuk meningkatkan keandalan integritas data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi yang rentan terhadap distorsi ataupun kesalahan. Masalah yang diangkat dalam jurnal kedua ini, yaitu terdapat sebuah potensi kesalahan dan gangguan data selama proses pengirimannya. Gangguan ini bisa berupa faktor noise, interferensi, atau ketidakstabilan saluran komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin akan terjadi selama proses transmisi data. Nah, manfaat penelitian ini yaitu untuk mendapatkan sebuah kesalahan yang terjadi saat pengiriman data, kemudian diperbaiki secara otomatis sehingga data tersebut diterima oleh penerima dengan baik ataupun lebih akurat. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan kalau misalnya penerapan error detection dan correction menggunakan Hamming code dan parity check itu berhasil dilakukan.
Karena dengan adanya mekanisme error detection correction data yang dikirimkan itu akan tetap lebih akurat dan terjaga integritas datanya. Bahkan apabila terdapat sebuah gangguan kesalahan selama transmisinya, hasil tersebut itu dapat terdeteksi ataupun kejaga gitu. Jadi nggak akan terganggu oleh kesalahan-kesalahan tersebut. Dan hasil ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kehandalan komunikasi, sehingga data yang dikirimkan lebih aman, terjaga, dan efektif melalui saluran komunikasi yang rentan terhadap gangguan. Jadi menggunakan kedua metode tersebut berhasil dilakukan dan menjadi suatu efisiensi keamanan data suara dengan baik dan terjaga dalam menyimpan file data suara pesan data file suara tersebut untuk dikirimkan ke beberapa penerima. Dan penerima akan menerima dengan data yang akurat dan sesuai yang dikirimkan, seperti itu. Yang ketiga itu tentang judulnya adalah Error Detection and Correction on Board Nanosatellites Using Hamming Code. Nah, ini link jurnalnya, ID artikelnya ada 3905094. Tahun terbitnya 10 Februari 2019 dengan 15 halaman. Ditulis oleh salah satu mahasiswa Universitas of Technology Cape Town, Afrika Selatan, Caleb Hillier dan Vivin Balian. Tujuan dan masalah dari penelitian ini yaitu adalah untuk meningkatkan kehandalan dan ketepatan pengiriman data pada nanosatellites yang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dan keterbatasan komunikasi dengan sistem stasiun daratnya ataupun stasiun di bumi. Ini kan nanosatelit ini adalah luar angkasa. Jadi pengiriman data dari luar angkasa ke bumi ataupun ke darat gitu. Dan masalah yang diangkat dari penelitian ini ada sebuah potensi terjadi kesalahan dalam data yang dikirimkan oleh nanosatelit selama operasional di luar angkasa. Dan faktor ini biasanya seperti radiasi luar angkasa dan interferensi yang dapat menyebabkan kesalahan data. Maka penting sekali untuk meneliti ataupun mengatasi masalah ini agar data yang dikirimkan tetap akurat dan tepat, seperti itu. Dan untuk manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data serta mengurangi overhead komunikasi sehingga nanosatelit lebih efektif dalam mengirimkan data ke stasiun darat ataupun stasiun di bumi. Serta untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam data yang dikirimkan kemudian diperbaiki tanpa perlu mengirim ulang seluruh paket datanya. Dan hasil penelitian dari jurnal ketiga ini yaitu dilakukan error code detection dan connection menggunakan Hamming code berhasil. Misalnya dalam penelitian-penelitian ini, yang ketiga nih, hasil jurnal ketiga, itu berhasil dilakukan serta berhasil meningkatkan kehandalan pengiriman data. Nah, dengan adanya mekanisme ini juga, pada nanosatelit dapat mengatasi kesalahan yang terjadi selama operasional di luar angkasa. Hal ini juga membantu dalam menjaga integritas data dan ketepatan data yang dikirimkan dari nanosatellitis yang di luar angkasa ke stasiun di bumi ataupun di darat. Serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan menggunakan nanosatelit dalam eksperimen ataupun misi di luar angkasa. Jadi, misalnya ada sebuah misi ataupun eksperimen ke luar angkasa itu, yang nanosatellitis itu dapat mengirimkan apa saja data-data ataupun pesan yang akan disampaikan ke bumi untuk dalam bentuk mungkin pesan suara, karena kan bentuknya seperti telepon, kayak komunikasi gitu kan. Jadi misalnya saat dikirimkan itu tidak terdapat sebuah gangguan sama sekali ataupun pesan yang tidak akurat dan ataupun pesan yang kurang tepat seperti itu. Jadi dengan hasil penelitian ini itu berhasil dilakukan sehingga dapat membantu dalam misi selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh nanosatellitis ke luar angkasa untuk meneliti luar angkasa. Kemudian hasil tersebut akan dikirimkan ke bumi melalui komunikasi. Nah, untuk inovasi atau perbedaan ketiga jurnal ini, yang pertama itu
dalam jurnal pertama itu mengimplementasi Hamming code untuk dapat meningkatkan keakuratan dan kehandalan transmisi data suara, sehingga data yang diterima oleh penerima menjadi lebih tepat dan terbebas dari kesalahan data. Pada jurnal ini juga membawa dampak besar dan signifikan walaupun terdapat 1 bit kesalahan tersebut yaitu noise yang awalnya pada file original tidak ada, jadi algoritma Hamming code pada transmisi data suara ini menjadi lebih efektif ataupun representasinya menjadi perubahan yang dimana data-data kesalahan tersebut dapat teridentifikasi. Nah, untuk yang jurnal kedua, itu berfokus pada 2 metode error detection dan correction, yaitu adalah Hamming code dan parity check. Keduanya itu mempunyai tugas untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam memproses pengiriman data secara keseluruhan. Serta dengan adanya mekanisme error detection dan correction ini, data yang dikirimkan akan lebih tepat dan akurat serta terjaga juga integritasnya, bahkan apabila terdapat sebuah gangguan ataupun kesalahan selama sistem transmisi, hasil tersebut dapat dikirimkan dengan baik dan terjaga, serta datanya tersebut disampaikan dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim tersebut. Misalnya data yang dikirim itu sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengirim tersebut. Dan walaupun dikirimkan dan terdapat sebuah gangguan, itu datanya tetap sama ataupun terjaga. Dan efektif sekali dalam komunikasi yang rentan terhadap gangguan jika menggunakan error detection dan correction menggunakan Hamming code dan parity check. Untuk yang ketiga, itu ada sebuah perbedaan dari jurnal pertama dan kedua, karena yang jurnal ketiga ini itu meningkatkan kehandalan dan ketepatan pengiriman data pada sistem nanosatelitis yang di luar angkasa dengan menerapkan Hamming code. Nah, khususnya itu di lingkungan luar angkasa juga, yang tadi saya sudah sampaikan, karena itu lebih cenderung rentan terhadap kesalahan data karena faktor radiasi luar angkasa. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan data. Maka penting sekali dalam mengatasi masalah ini agar data dikirimkan lebih akurat dan tepat. Jadi jurnal yang pertama ini lebih ke data suara menggunakan Hamming code, implementasinya error detection dan correction-nya. Kemudian yang ke jurnal kedua ini menggunakan 2 metode, yaitu Hamming code dan parity check untuk error detection dan correction pada pengiriman data. Dan ini yang ketiga itu menggunakan Hamming code untuk error detection pada sistem nanosatelitis di luar angkasa untuk mengirimkan data ke bumi ataupun stasiun darat. Nah, dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Hamming code dalam error detection dan correction mempunyai dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas data dan keandalan pengiriman data. Dalam berbagai konteks, mulai dari suara, pesan teks, ataupun pesan lain sebagainya. Termasuk ke dalam transmisi data yang pertama itu adalah jurnal ini, ada untuk data suara, kemudian pengiriman data secara umum keseluruhan, dan juga komunikasi antar luar angkasa nanosatelitis. Penggunaan metode ini dapat membantu memastikan data yang dikirimkan tetap terjaga, akurat, dan integritasnya itu lebih terjaga banget gitu, dan untuk mengurangi potensi kesalahan selama proses pengiriman. Begitu yang saya dapat sampaikan dalam mereview 3 jurnal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.